Akan Dian Kartika Jaya, ada berapa proyek itu perusahaan yang dikerjakan melalui PT itu? Mungkin di kurikulum PT saya sudah banyak sekali. Saya udah ratusan lah di situ sudah. Ratusan ya, Dian Kartika Jaya ini ya. Betul. Nanti kita cek kembali ini. Kemudian terkait dengan PT Duta Sari Citra Laras. Pekerjaan apa saja yang dikerjakan melalui PT itu? PT apa saja? Duta Sari Citra Laras. Iya. PT Duta Sari Citra Laras itu ada di Departemen Agama. Saya ngesub dari PT PP. Depan ya. Ya, tepat yang di Jalan Tamrin itu. Yang separuh itu menggunakan KMK, saya menggunakan PT Dian Kartika Jaya. Yang separuh itu menggunakan transfer, saya menggunakan PT Duta Sari Citra Laras. Ini berapa nilai proyeknya yang ada di sini? Saya nggak ingat saya. Ada sampai 30 miliar? Ada mungkin. Oke. Terus selain ini tahun berapa yang tebak ini? Tebak itu tahun berapa ya Pak? 2008, 2009 lah. 2008, 2009. Betul. Selain proyek ini apa lagi? Gedung pajak. Gedung pajak. Pajak. Ini tahun berapa? Gedung pajak itu tahun dulu 2008 ya saya. 2008. Berapa nilai proyeknya? Kurang lebih 80, tapi ada kerja tambah menjadi 100. Terus selain ini gedung pajak, RJA, rumah apa nih RJA ini? Rumah Jabatan Anggota DPR. Rumah jabatan anggota DPR ya? Iya, wah itu sedih yang mulia, saya rugi banyak saya. Ini tahun berapa ini? Kalau rugi nggak boleh sedih. Bukan yang mulia, Itu nggak boleh ketawa. saya tidak mengatakan sedih, tapi menangis. Menangis dengan sedih lain yang mulia. Kalau menangis air matanya keluar, kalau sedih hanya di dalam hati saja. Ini tahun berapa? Itu tahun 2010. Berapa nilai proyeknya? Nilai proyeknya kurang lebih 40-an lah, 40 M. 40 miliar. Jadi di situ ada saya dua ngesub. Satu saya ngesub dari PP, yang satu saya ngesub dari Adikarya. Jadi yang dari PP itu cara pembayarannya itu menggunakan KMK. PP itu adalah ngesub juga dari Adikarya. Jadi sub disubkan lagi. Kira-kira begitu. Itu yang di tempat tadi ya? Yang di RCA. Oh RCA. Ya. RCA itu pemenangnya di karya. Yang separuh itu saya menggunakan PT Dian Kartika Jaya karena cara pembayarannya PP itu menggunakan KMK, kredit mudah kerja. Oke, bentar. Adikarya, kemudian disub ke PP, disub lagi Ke saya. ke saya PT Duta ya. Dian Kartika Jaya. Oh Dian ya. Ya. Terus ada lagi yang menggunakan transfer langsung, itu PT Duta Sari yang saya ngesub dari Adikarya. Oke. Terus proyek lain yang lain lagi? Yang lain lagi Hambalang ini yang sangat menderita. Mana ya? Ya. Saudara mengatakan menderita itu di mana menderitanya? Penderitanya itu saya sudah tersangka, saya sudah ditahan, dan saya sudah rugi. Nah itu kan sudah bertumpuk-tumpuk. Kalau hanya rugi saja mungkin saya sedih. Tetapi kalau saya sudah ditahan, sudah tersangka, itu bukan lebih dari sedih lagi. Menangis tadi. Menangis, tapi hati saya yang menangis, keluarga saya yang menangis nggak karuan. Oke. Ini Hambalang. Hambalang itu berapa nilai proyeknya? Hambalang itu 295 sudah termasuk PPH, belum termasuk PPN. Oh, tambah PPN menjadi 324 miliar ya? Persisnya kurang lebih segitulah yang mulia. Ini subkontrak ya? Subkontrak Dari dari Adikarya. PT Adikarya Wika.
KSO Adikarya Wika. Wika ya. Ketika memperoleh proyek Hambalang, apakah diperlukan suatu modal awal untuk memperoleh ini? Oh jelas membutuhkan modal awal. Karena prosesnya di sana itu ya, semua proses di proyek itu ya, itu adalah sebelum kita membeli material itu melalui namanya proses material approval. Material approval itu adalah persetujuan material untuk yang akan dibeli, yang akan digunakan di proyek itu. Karena mechanical electrical itu equipmentnya itu tidak hanya 1-2 orang, 1-2 macam saja seperti pekerjaan sipil, pasir, batu, baja begitu saja, tetap semen. Tetapi kalau mechanical electrical itu ribuan. Oke, maksud saya begini mas saya. Apakah untuk mendapatkan subkon ini ada saudara mengurus ke Pak siapa tuh Wafid Muharram? Tidak ada Dia yang memberikan sesuatu ke sana. Tidak ada yang mulia. Tidak ada sama sekali. Sama sekali tidak ada. Oke. Kalau saudara kenal nggak dengan yang namanya Mindo? Tidak kenal. Mindo Rosalina Manulang. Tidak kenal yang mulia. Dan itu dalam persidangan kemarin juga baru tahu itu namanya Mindo Rosalina, tapi di televisi saya sering lihat. Ya. Kalau kenal tidak? Tidak kenal. Ketemu? Tidak pernah. Tidak pernah ketemu. Kemudian, kalau saudara mendapat subkon dari PT Adikarya Wika itu kapan kontrak itu ditandatangani dan kapan mulai kerja? Itu kontrak ditandatangani kalau tidak salah tanggal 16 Desember tahun 2010. 2010. Ya. Kalau kerja mulai kapan? Awal tahun 2011. Jadi pada saat kontrak itu kami sudah mulai kerja, yaitu adalah persiapan, yaitu persiapan untuk membuat bedeng, kantor, terus kemudian akses jalan, kemudian ya untuk persiapan untuk shop drawing, secara administrasi, kurang lebih seperti itulah kira-kira. Saudara kan ini kan pekerjaannya adalah mechanical electrical. Betul. Itu kan masalah listrik ya. Eh, Listrikan lah istilahnya di situ ya. Tidak hanya kelistrikan saja yang mulia. Mechanical electrical itu dibagi dua. Mechanical itu adalah pekerjaan AC, air bersih, hidran, eskalator, elevator, terus kemudian plumbing. Nah itu namanya pekerjaan mechanical. Tetapi electrical masih dibagi dua lagi, yaitu untuk arus kuat dan arus lemah. Arus kuat itu terdiri dari pekerjaan yang dari PLN yang tegangannya 21 kV, yaitu 21.000 volt. Kalau kita di rumah itu 220. Dengan suatu equipment melewati beberapa equipment tegangan panel tegangan menengah dan lain, kita turunkan menjadi listrik arus yang kita lihat ini. Untuk penerangan ini adalah termasuk arus kuat yang sudah tegangannya sudah kita turunkan. Terus ada lagi satu yaitu listrik arus lemah. Listrik arus lemah itu terdiri dari telepon, building automation system, MRTV, CCTV, sound system. Terus kemudian yang sifatnya arusnya itu tidak menimbulkan kematian kepada orang lah. Apakah pekerjaan itu seharusnya gedung itu jadi dulu atau setengah jadi baru dimulai pekerjaan saudara? Tidak ada sejarahnya bahwa mechanical electrical itu harus gedung jadi dulu. Kalau gedung jadi dulu, bagaimana saya pekerjaan? Pekerjaan saya semua itu di atas plafon. Ya kan bongkar plafon semua kan saya nanti akan menjadikan Ya maksud saya tidak harus jadi lengkap gitu. Katakanlah tinggal plester, kemudian ada masang kabel-kabel di situ, pasang AC, ya katakanlah sudah 80%, 60 sampai 80%. Pekerjaan yang saya maksud pekerjaan utama hampir 70% mechanical electrical itu adalah inden yang mulia.
Jadi genset Indonesia juga belum bisa bikin sendiri, fiber optik juga belum bisa bikin sendiri, sprinkler spini juga import juga, kemudian CCTV juga import semua, dan itu mengandung inden semua, transformer, panel, kemudian kita panel itu import dari Prancis, sehingga dibutuhkan ada yang inden itu 3 bulan sampai 6 bulan, kurang lebihnya segitu, sehingga pada saat kita langsung tanda tangan kontrak, segera yang sifatnya inden-inden itu kita mengajukan suatu material approval, sehingga secepatnya tepat pada schedule proyek itu material bisa didatangkan di lapangan. Oke. Tadi sebelumnya Pak Roni menyampaikan, Pak Roni kan direktur operasional ya, dari operasional kerja yang di lapangan. Tadi Pak Roni menyampaikan itu dimulai di bulan Maret 2011. Tolong saudara ingatkan lagi, tak konfirmasi langsung. Jadi pengertian bulan Maret, Januari, Februari, Maret. Maret itu adalah kondisi di mana orang-orang itu sudah mulai menginstall di suatu gedung. Karena pada Januari dan pada bulan Desember itu gedung kan belum jadi, masih fondasi kan yang mulia. Ya, jadi pengertiannya Pak Roni itu adalah yang dikatakan benar mulai bekerja bulan Maret itu adalah pekerjaan instalasi di dalam gedung-gedung itu tadi. Tetapi secara bekerja dan order PO untuk material-material persiapan, kita harus sudah mempersiapkan soft drawing dan lain untuk persiapan approval dan lain-lain, itu sudah semenjak kita kontrak langsung kita sudah melaksanakan hal itu. Kemudian terkait masalah pembayaran dari Adilika ke tempat DCL ya, itu ada berapa rekening yang diperjanjikan dalam kontrak? Di dalam kontrak itu ada 2 rekening, pasal 3 ayat 8 itu sudah dijelaskan. Memang itu form standar dari ISO Adikarya dan DPP sana seperti itu. Jadi satu bentuk transfer dimasukkan ke rekening yang sudah disebutkan. Kalau ada perubahan rekening, saya menulis surat secara resmi ke KSO atau kalau misalkan saya proyeknya ke Adikarya ya ke Adikarya, kalau ke PP ke lain-lain, ke Total ya, ke Total. Khusus untuk Hambalang saja. Khusus Hambalang itu di situ ada pasal 3 ayat 8 bisa masuk di dalam rekening yang menandatangani invoice dan kwitansi dalam bentuk transfer dan tunai. Jadi secara sah bahwa pembayaran dari KSO itu bisa masuk ke rekening saya pribadi dan masuk ke rekening perusahaan, karena yang menandatangani invoice dan kwitansi itu adalah saya. Oke. Terkait masalah rekening, terkait masalah yang masuk ke rekening saudara, apakah itu juga pernah dibicarakan dengan Pak Roni? Sudah kita bicarakan. Sudah dibicarakan. Sudah. Tadi Pak Roni kan tidak ketika diinformasi tidak tahu yang ke rekening itu. Tahu-tahu setelah ada pemeriksaan dari BPK atau dari mana itu. Ya sebenarnya tahu tapi pura-pura nggak tahu itu. Pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu. Oke. Kemudian terkait masalah uang muka ya. Uang muka 20% benar itu diterima di 28 Desember 2010 ya. Persisnya saya sudah tidak ingat lagi yang mulia. Yang jelas saya ingat itu uang muka itu tidak sekaligus dibayarkan, dicicil sampai berapa kali, begitulah kira-kira. Oke. Tadi saudara mengatakan kan Maret mulai jalan itu ya, di situ ya, mulai ke lokasi ya. Bukan. Pada saat Desember itu saya sudah mulai jalan. Desember mulai jalan. Sudah mulai jalan dan saya sudah mengeluarkan operasional untuk pembuatan bedeng,
dan untuk membuat pembelian material-material yang sifatnya alat bantu, bor, dan kemudian AC yang untuk kelengkapan di kantor, terus komputer, terus kemudian kertas-kertas untuk persiapan asli drawing dan material overflow dan lain-lain. Itu saya anggap itu adalah sudah mulai bekerja kami. Bekerja. Kalau yang Maret tadi apa? Yang Maret itu adalah tukang untuk menginstall di suatu gedung itu. Oke. Karena pada saat kontrak itu kan gedung belum selesai kan, belum ada kan. Jadi gedung masih sifatnya masih cut and fill, terus kemudian baru melaksanakan pondasi-pondasi. Setelah gedung itu sudah mulai berdiri, 1 lantai gitu, 2 lantai, baru kita sudah mulai secara paralel bareng kerja instalasi di lantai-lantainya itu. Itu yang dikatakan Pak Roni, kita mulai bekerja secara mechanical electrical di situ. Itu di bulan Maret 2011. Itu sudah berapa lantai di bulan itu? Februari sebenarnya sudah, Februari akhir sudah mulai kerja kok kita kalau nggak salah. Bukan, kalau gedungnya sendiri sudah lantai berapa kalau di bulan Maret itu? Seingat saya, wah saya sudah nggak begitu ingat lagi karena lokasinya sudah. Karena begini, ini kaitannya dengan masalah progres 10%, 10,5%. Itu di 31 Januari 2011. Itu kok sudah ada progres di situ? Progres itu, yang mulia, progres itu tidak hanya suatu pekerjaan instalasi yang ada di lantai-lantai itu tidak. Tetapi saya progres dalam hal submaterial approval sudah di-approve dan saya sudah mengeluarkan PO yaitu untuk pembelian izin ke belakang diperkenalkan. Pada sidang diskor untuk berikan kesempatan kepada terdakwa diteruskan, tidak apa-apa yang boleh. Oh jangan, tidak boleh. Tanggapannya susah. Harus ada terdakwa. Jadi kami sekali. Ya. Baik. Kelihatannya begitu ada saya langsung terkencing-kencing.